dari mahasiswa Pascasarjana Universitas Haloleo, jurusan Ilmu Manajemen. Oh ya Rida, apa sih moto dari Universitas Haloleo? Moto Universitas Haloleo itu inovasi berkelanjutan menuju kampus global. Oke, di sini kita akan membahas berbagai metode analisis data dengan cara yang santai tapi tetap akademisi. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget, yaitu mengenai analisis cluster. Yuk kita kupas tuntas. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya analisis cluster itu? Jadi secara sederhana, analisis cluster adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kesamaan karakteristik ke dalam satu kelompok atau cluster. Di sini juga analisis cluster mempunyai tujuan. Untuk tujuannya di sini terbagi atas dua, yaitu memaksimalkan homogenitas dalam cluster. Yang kedua yaitu memaksimalkan heterogenitas antar cluster. Terus di sini juga untuk analisis cluster itu memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama yaitu untuk mereduksi data. Ya, jadi untuk mereduksi data itu untuk menyederhanakan data besar menjadi kelompok kecil. Yang kedua yaitu pengembangan hipotesis. Untuk pengembangan hipotesis di sini yaitu mengenali pola atau hubungan baru. Yang ketiga yaitu klasifikasi empiris, yaitu membentuk taksonomi berdasarkan data aktual. Sekarang kita harus juga mengetahui apa sih langkah-langkah dari analisis cluster. Jadi untuk langkah-langkah melakukan analisis cluster, gimana sih caranya? Jadi dalam langkah-langkah menganalisis analisis cluster ini terdapat 6 tahap utama teman-teman. Tahap pertama itu biasa disebut dengan menetapkan tujuan dan variabel. Jadi tahap pertama itu menentukan tujuan analisis, dan yang kedua itu pilih variabel pengklasteran yang relevan secara teoritis dan praktis. Selanjutnya itu tahap kedua biasa disebut rancangan penelitian. Jadi tahap di mana pastikan ukuran sampel ini memadai serta mendeteksi dan menangani outlier dan menentukan metode pengukuran kesamaan antar objek serta melakukan standarisasi data bila skala antar variabelnya berbeda. Tahap ketiga di sini teman-teman yaitu asumsi, di mana memastikan sampel representatif terhadap populasi dan memperhatikan multikolinearitas atau biasa disebut hubungan antar variabel. Tahap keempat yaitu pembentukan cluster dengan memilih metode pengklasteran yang dimana itu ada dua, hierarkis dan non hierarkis. Dan selanjutnya itu dengan menentukan jumlah cluster optimal dengan kaidah penghentian seperti kubik cluster atau peningkatan heterogenitas. Tahap kelima itu interpretasi cluster dengan menganalisis karakteristik tiap cluster menggunakan variabel pembentuknya. Selanjutnya memberi nama atau label yang mencerminkan sifat setiap cluster. Tahap keenam itu tahap terakhir teman-teman, yaitu validasi cluster. Jadi menguji keandalan hasil dengan data lain atau metode pembanding serta memastikan cluster stabil dan relevan secara teoritis. Jadi ini tadi kita sudah mempelajari langkah-langkah dalam analisis cluster. Tetapi terdapat beberapa metode pengukuran kesamaan. Jadi tadi telah dijelaskan oleh Saudari Yuni tentang tahap-tahap untuk analisis cluster. Selain tahap-tahap analisis cluster, di sini juga kita harus mengetahui metode pengukuran kesamaan. Untuk metode pengukuran kesamaan, di sini terdiri atas beberapa poin. Yang pertama yaitu jarak Euclidean. Apa sih jarak Euclidean itu? Jadi jarak Euclidean itu yaitu garis lurus antara dua objek. Yang kedua yaitu jarak Manhattan atau blok kotak. Di sini yaitu jumlah perbedaan absolut. Yang ketiga itu jarak
Mahalanobis atau di sini kita bisa definisikan yaitu mempertimbangkan korelasi antar variabel. Dan yang keempat yaitu korelasi antar objek. Ini digunakan untuk pola yang mirip atau non-metrik. Jadi selain untuk metode, di sini juga ada beberapa jenis metode cluster. Untuk jenis metode cluster di sini akan dipaparkan oleh Saudari Andi Mas Ridayanti. Nah, baik teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang jenis metode cluster. Di mana dalam metode cluster itu terdapat 3 jenis, di mana jenis pertama yaitu hierarchical clustering. Di mana metode ini menyusun data dalam bentuk hierarki seperti pohon, disebut dendrogram. Biasanya digunakan ketika kita ingin tahu struktur alami data secara bertahap dari individu ke kelompok besar. Yang kedua itu ada Keyman's clustering. Nah, ini yang paling populer karena Keyman's membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak terdekat dari pusat cluster atau centroid. Prosesnya itu iteratif sampai tiap data menemukan kelompok yang paling cocok. Yang ketiga ada DB-scan dan fusi Siemens. Untuk kasus yang lebih kompleks, ada metode seperti DB-scan yang lebih fleksibel terhadap noise dan fusi Siemens yang memperbolehkan satu objek masuk ke lebih dari satu cluster secara profesional. Jadi tadi kan kita sudah mendengar teori pengertian dari analisis cluster, langkah-langkahnya, metode kesamaan, macam-macam dari metode cluster. Jadi kami akan melanjutkan bagaimana sih mengolah data langsung, data kasus langsung di SPSS. Jadi ikut kami untuk mengolah datanya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis cluster di SPSS menggunakan data Habat. Jadi untuk langkah pertama itu pilih analyze, setelah itu classify, setelahnya klik hierarchical cluster, setelah itu memasukkan beberapa variabel ke kolom variabel X6, X8, X12, X15, sama X18. Dan memasukkan X1 pada label case. Setelah itu mengatur pengaturan di statistik dan memilih proximity matrix. Untuk pengaturan di plots itu dicentang dendrogram. Setelahnya untuk pengaturan di method mengubah standardized jadi z-score. Continue. Setelah itu semua sudah di setting. Selanjutnya pilih OK dan menunggu hasil dari olah datanya. Jadi ini olah data yang dihasilkan. Ini klasternya bisa dilihat pada layar. Setelahnya itu ada pembagian klasternya dan hasil dendrogramnya. Untuk selanjutnya penjelasan interpretasi datanya saya persilahkan teman saya, Kak Darlin. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil output dari interpretasi data yang telah diolah oleh saudara Yuni, yaitu pertama yaitu metode analisis. Di sini metode yang digunakan yaitu metode hierarchical cluster analysis, yaitu metode between group average linkage atau BAVERAGE. Ini jarak yang digunakan yaitu square Euclidean distance. Jadi untuk standarisasi yaitu variabel telah distandarisasi dengan z-score sehingga setiap variabel memiliki kontribusi seimbang. Artinya kelompok dibentuk berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar kasus sehingga responden terhadap variabel-variabel yang diuji seperti X6, X8, X12, X15, dan X18
Untuk kedua yaitu untuk hasil clustering. Untuk hasil clustering ini dari proximity matrix dan output dendrogram. Kasus ini dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Maksudnya ke dalam 3 klaster utama yang diberi label A, B, dan C. Sebagai contoh yaitu case 1 masuk ke klaster B, case 2 masuk ke klaster C, case 4 masuk ke klaster A, dan seterusnya. Jadi total ada 100 responden yang berhasil dipetakan ke dalam 3 klaster. Interpretasi sederhananya seperti klaster A ini dikelompokkan responden dengan pola jawaban yang homogen dan memiliki jarak lebih dekat pada variabel tertentu. Untuk klaster B ini dikelompokkan dengan kecenderungan berbeda dari klaster A. Dan untuk klaster C di sini dikelompok lain yang juga berbeda karakteristiknya. Biasanya berada di tengah atau sebagai penghubung antara A dan B. Untuk ketiga itu makna hasilnya. Untuk makna hasilnya itu homogenitas dalam klaster. Di sini anggota dalam satu klaster relatif mirip satu sama lain dan berdasarkan variabel yang diuji. Untuk heterogenitas antar klaster, yaitu perbedaan antar klaster cukup besar sehingga menunjukkan ada segmentasi jelas di dalam data. Untuk implikasi praktisnya itu, jika ini data pelanggan, misalnya file Habat cluster yang diolah ini, maka klaster A, B, dan C mewakili segmen pelanggan dan perilaku berbeda. Jika data penelitian atau responden survei, maka masing-masing klaster menunjukkan kelompok dengan karakteristik sikap atau persepsi yang serupa. Yang keempat yaitu interpretasi lanjutan yang bisa dilakukan. Jadi di sini profil tiap klaster dihitung rata-rata atau mean variabel seperti variabel X6, X8, X12, X15, dan X8 per klaster atau akan terlihat ciri khas masing-masing untuk klasternya. Ukuran klaster di sini dihitung berapa banyak responden dalam klaster A, B, C. Jadi ini penting untuk mengetahui dominasi segmen. Untuk aplikasi praktisnya, dalam pemasaran, strategi promosi berbeda untuk setiap klaster. Sedangkan dalam penelitian sosial, ini memahami pola pemikiran atau penilaian dari tiap kelompok. Jadi singkatnya, untuk analisis klaster ini, berhasil membagi 100 responden menjadi 3 kelompok utama, yaitu A, B, dan C, yang berbeda pola karakteristiknya. Hingga langkah selanjutnya adalah menganalisis profil tiap klaster agar dapat dimaknai secara substantif. Misalnya, siapa yang lebih loyal, siapa yang lebih sensitif harga, dan siapa yang lebih netral. Oke, itu untuk penjelasan interpretasi dari data Habat yang telah diolah oleh saudari Yusni. Saya kembalikan kepada saudari Yusni. Baik, selanjutnya itu saya akan mengolah data dari Ghazali. Itu ada 3 variabel, responden, toko, dan merek. Seperti tadi, langkah-langkahnya kurang lebihnya sama. Klik classify, hierarchical cluster, terus memasukkan untuk data responden dia dikasih masuk di label case, untuk toko dan merek dikasih masuk di variabel. Setelahnya itu mengubah pengaturannya. Untuk statistik dia memilih proximity matrix seperti sama yang tadi, terus plot dendrogram. Untuk metodenya dia menggunakan cluster metodenya menggunakan nearest neighbor dan intervalnya menggunakan Euclidean distance. Standardized-nya Z-score. Lanjut, setelahnya itu berikut ini hasil dari data analisis cluster untuk data dari Ghazali. Untuk hasilnya ini proximity. Oke, lanjut, ini hasil data dari Ghazali. Ini data proximity matrix-nya. Terus klasternya itu ada 2, klaster 1 dan klaster 2, dan
Ini dari hasil dendrogramnya. Untuk interpretasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Andi Masridayanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil olah data yang dilakukan oleh rekan saya mengenai output SPSS-nya. Bisa kita lihat pada tabel agglomeration schedule, dia memberikan langkah-langkah proses yang hierarki, di mana langkah 1 menggabungkan dua observasi terdekat menurut outlier distance, yaitu case 5 E dan case 6F yang memiliki coefficient distance terkecil, yaitu 0,762. Di mana langkah kedua adalah mencari pasangan observasi yang terdekat, dan ada dua pasangan observasi yang memiliki distance yang sama, yaitu 1,051 pada case 57 EG dan case 23 BC. Langkah ini dilakukan seterusnya dan hasilnya dapat dilihat pada grafik dendrogram tersebut. Nah, dari grafik dendrogram ini dapat dikelompokkan klaster sebagai berikut, di mana 3 berisi klaster 1A, klaster 2 berisi BCD, dan klaster 3 berisi EFG. Dilihat dari klaster membership untuk 3 klaster tersebut. Nah, untuk klaster 4, maka pengelompokannya itu akan terdiri dari klaster 1A, klaster 2 BC, dan klaster 3D, dan klaster 4 EFG. Untuk kasus 5 klaster, maka pengelompokannya itu akan terdiri dari klaster 1A, klaster 2B, klaster 3C, klaster 4D, dan klaster 5 EFG. Itu saja, terima kasih. Saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Sekian dari penjelasan kelompok kami tentang dua kasus analisis klaster dan langkah-langkahnya di SPSS. Sekian, dadah. Oke, tadi untuk pengolahan datanya di SPSS udah dikelola dengan baik. Di sini juga setelah pengolahan data tadi, kita mungkin menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dari analisis cluster. Jadi untuk kelemahan dan kelebihan analisis cluster mungkin bisa dipaparkan oleh Saudari Andi Masridayanti. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa setiap hal itu pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Dalam dua metode itu, yaitu hierarkis dan non-hierarkis, tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk metode hierarkis, itu kelebihannya dia struktur pohonnya jelas, mudah dipahami. Dan untuk kelemahannya, dia itu tidak efisien untuk data besar, sensitif terhadap outlier. Sedangkan non-hierarkis, dia itu cocok untuk data besar dan lebih fleksibel. Namun hasilnya tergantung titik awal atau SPAD, perlu jumlah klaster ditentukan di awal. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa analisis klaster itu dapat membantu peneliti. Bisa antaranya menemukan pola alami dalam data, membentuk segmentasi atau klasifikasi yang bermakna, serta menyederhanakan data kompleks menjadi kelompok yang mudah dianalisis. Namun, hasilnya sangat tergantung pada variabel yang dipilih, metode yang digunakan, dan interpretasi peneliti. Oke teman-teman, itulah tadi video dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan di-share videonya sebanyak-banyaknya. Dadah!